Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Dosen Ferendi Argadinata, MH, selaku dosen pengampu mata kuliah Fikih Siasah, serta teman-teman HTN3C yang saya banggakan. Syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Adapun topik yang akan kita bicarakan pada diskusi kali ini yaitu tentang pembidangan Fikih Siasah. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 6, yaitu yang pertama saya Bima Dwi Sabdra sebagai moderator, 2. Ika Diana Mustikasari sebagai pemateri pertama, dan yang ketiga Aprilia Nur Hamidah sebagai pemateri kedua, yang keempat ada Arif Ananda sebagai pemateri ketiga, dan yang terakhir ada Brita Aprilia sebagai pemateri keempat. Baik, selanjutnya kepada pemateri dipersilakan. Siasah Dusturiah merupakan bagian fikih siasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga membahas antara lain konsep-konsep konstitusi, yaitu undang-undang dasar negara dan sejarah lainnya perundang-undangan dalam satu negara, dan legislasi, yaitu bagaimana cara merumuskan undang-undang, serta lembaga demokrasi dan surya yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Secara bahasa, siasah berasal dari kata sasa, yasusu, siasakan, yang berarti mengatur, mengurus, dan memerintah atau pemerintahan, baik itu politik dan pembuatan kebijaksanaan. Secara terminologis, Abdul Wahab Khalaf mendefinisikan bahwa siasah adalah pengaturan perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan. Sedangkan secara bahasa, Dusturia berasal dari bahasa Persia, yaitu Dusturi. Semula artinya adalah seorang yang memiliki otoritas baik dalam bidang politik maupun agama. Dapat disimpulkan bahwa kata Dusturia itu adalah suatu norma atau aturan perundang-undangan yang mendasar sehingga dijadikan landasan utama dalam rujukan semua tata aturan dalam hal bernegara agar sejalan dengan nilai-nilai syariat. Ruang lingkup kajian siasah Dusturia terdapat 3 ruang lingkup, yaitu yang pertama Al-Sultah Al-Tashriyah, merupakan kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan pemerintahan Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Yang kedua yaitu Al-Sultah Al-Tanfiziyah, yaitu kekuasaan eksekutif yang meliputi persoalan imamah, ba'iyah, wizarah, dan wali al-ahdi. Yang ketiga yaitu Al-Sultah Al-Khodoiyah, yaitu kekuasaan yudikatif yang mempunyai hubungan dengan tugas dan wewenang peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara, baik permasalahan perdata maupun pidana, dan juga terkait dengan sengketa keadministrasian yang berhubungan dengan negara, yakni persoalan-persoalan yang menentukan sah atau tidaknya undang-undang untuk diundangkan yang sebelumnya sudah diuji dalam pokok materi konstitusi suatu negara. Saya akan menjelaskan apa itu pengertian siasah maliyah. Secara etimologi, siasah maliyah ialah politik ilmu keuangan. Sedangkan secara terminologi, siasah maliyah adalah mengatur segala aspek pemasukan dan pengeluaran keuangan yang sesuai dengan kemaslahatan umum tanpa menghilangkan hak individu dan menyia-nyiakannya. Jadi, pendapat negara dan pengeluarannya harus diatur dengan baik, karena keuangan negara termasuk pilar yang sangat berperan penting dalam kemaslahatan masyarakat. Ketika keuangan diatur sedemikian, maka dampaknya terhadap ekonomi, kemiliteran, dan hal-hal yang lainnya, yaitu dapat menimbulkan kesejahteraan bagi penduduk negara tersebut. Apa sajakah ruang lingkup yang dijadikan kajian dalam siasah maliyah? Antara lain yaitu yang pertama, hak milik. Islam menetapkan adanya hak milik perseorangan terhadap harta kekayaan yang telah dihasilkan tidak melanggar hukum syara. Yang kedua, zakat. Zakat secara etimologi berarti pembersihan dan pertumbuhan. Secara terminologi adalah sebagian harta yang wajib diberikan kepada orang-orang tertentu dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Harta yang wajib diberikan sebagiannya adalah harta yang sudah mencapai nisab, atau jumlah minimum mulai harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Dinamakan zakat karena harta yang dikeluarkan dapat membersihkan semua harta yang disakati dan memelihara pertumbuhannya. Yang ketiga, ghanimah. Ghanimah ialah harta yang diperoleh melalui perang. Ghanimah merupakan harta rampasan perang yang menjadi milik negara dan didistribusikan kepada mereka yang ikut berperang, dan 1/5-nya diinfakkan untuk kepentingan umum. Yang keempat, ada jizyah. Jizyah adalah pungutan harta yang dikenakan atas setiap kepala. Kata jizyah itu diambil dari kata al-jaza yang arti balasan. Jadi, jizyah merupakan harta umum yang dibagikan untuk kemaslahatan rakyat dan wajib diambil setiap 1 tahun. Selanjutnya yang kelima, fa'i. Fa'i adalah segala sesuatu yang dikuasai kaum muslim dari harta orang kafir dengan tanpa pengarahan pasukan berkuda maupun unta, juga tanpa kesulitan serta tanpa melakukan peperangan. Yang keenam, al-karaj. Karaj secara sederhana dapat diartikan sebagai pajak tanah. Pajak tanah ini dibebankan atas tanah non-muslim dan dalam hal-hal tertentu juga dapat dibebankan atas umat Islam.
Kharaj pertama kali dikenal dalam umat Islam setelah Perang Khaybar. Pada saat itu Rasulullah SAW memberikan dispensasi kepada penduduk Yahudi Khaybar untuk tetap memiliki tanah mereka dengan syarat mereka memberikan sebagian hasil panennya kepada pemerintah Islam. Yang ketujuh, Baitul Mal. Ketentuan syariat baik Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad SAW yang mengatur secara langsung masalah Baitul Mal ini memang tidak ada ketentuan syar'i yang kita peroleh hanya dari atsar para khulafaur rasyidin yang dilakukan dalam praktek penyelenggaraan negara. Meski demikian, posisi Baitul Mal begitu penting bagi kehidupan negara Islam sebagai lembaga penyimpanan harta kekayaan negara yang bertanggung jawab atas harta kekayaan negara baik dalam pemasukannya, penyimpanan, dan pengeluarannya untuk menjadi keharusan di dalam setiap negara Islam. Yang terakhir, yang kedelapan, sumber pengeluaran negara. Dalam pos pengeluaran negara tentu saja dipengaruhi oleh fungsi negara Islam itu sendiri. Sesuai dengan fungsinya, maka alokasi dana hendaknya meliputi kesejahteraan sosial, pendidikan, penelitian, infrastruktur, pertahanan, keamanan, dakwah Islam, dan lain-lain. Ada hal tertentu yang perlu dipahami di negara Islam terkait dengan pemasukan dan pengeluaran anggaran, khususnya pada pengeluaran, ada kekhususan atau karakteristik tersendiri terkait dengan pengeluaran. Karakteristik tersebut sangat menonjol pada perhatian yang besar pada belanja dan pengeluaran bagi masyarakat yang tidak mampu. Baik, saya akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu siasah dauliyah. Hubungan internasional dalam kajian politik Islam dikenal dengan istilah siasah dauliyah. Istilah siasah dauliyah ini merupakan rangkaian dari dua kata yang memiliki masing-masing makna sendiri, yakni makna kata siasah yang berarti mengatur objek tertentu untuk suatu tujuan, dan kata dauliyah yang secara etimologi berasal dari kata da'ala, ya dulu daulah, negara, kerajaan, dan kekuasaan. Memiliki ragam makna, diantaranya berarti hubungan antara negara, kedaulatan, kekuasaan, dan kewenangan. Dari ragam makna kata dauliyah yang relevan dengan kajian ilmu hubungan internasional dalam Islam, selanjutnya yaitu sejarah atau asal-usul dauliyah. Yang pertama, pada masa sebelum Islam. Dalam kitab Ali Mansur yang berjudul Al-Syariah Al-Islamiyah wal Al-Honum Al-Dauli Al-Am, atau perjanjian antara Ramses III, Fir'aun, Raja Mesir, dengan Keta, Raja Asia Kecil, yang terjadi pada abad ketiga SM. Menurut Amar Ali, merupakan salah satu perjanjian yang paling tua di antara dua negara. Dan yang kedua, pada masa Islam, politik Islam pada masa kurang lebih 700 tahun, Islam pernah berkuasa dan bersentuhan dengan budaya Romawi kuno di Damaskus, Mesir. Kemudian yang ketiga, pasca Islam pada masa sekarang, hubungan internasional sudah terikat dengan lembaga-lembaga internasional yang mana wajib untuk mengikuti perundang-undangan Dutch peraturan lembaga lainnya. Sekian. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ruang lingkup fikih dauliyah. Arti ruang lingkup fikih dauliyah di sini merupakan sebuah tema-tema yang menjadi kajian dalam siasah dauliyah. Berikut ada beberapa ruang lingkup yang dikaji dalam siasah dauliyah, antara lain: A. Perjanjian internasional, B. Perlakuan terhadap tawanan, C. Kewajiban dan hak suatu negara terhadap negara lain, D. Aturan peperangan, E. Ekstradisi adalah penyerahan seseorang yang dituduh kriminal atau tersangka yang ditahan negara lain, kemudian diserahkan kepada negara asal yang berwenang untuk mengadili sesuatu sesuai perjanjian yang bersangkutan. Kemudian yang F, pemberian suaka politik dan keamanan, dan yang terakhir adalah penentuan situasi damai atau perang. Baik, selanjutnya adalah tokoh-tokoh fikih dauliyah, antara lain adalah 1. Imam Ibnu Taimiyah. Dalam pemikiran Ibnu Taimiyah ini menyatakan bahwa khalifah bukanlah sistem tertentu, melainkan khalifah adalah sistem pemerintahan, politik, dan manajemen yang sesuai dengan sistem yang diimplementasikan Khulafaur Rasyidin, baik secara sempurna maupun tidak. Oke, yang selanjutnya adalah tokoh yang kedua, yakni Abdul Al-Wahhab Khalaf. Dalam pemikirannya, dalam bukunya yang berjudul Al-Siyasat Al-Syariah, beliau membahas dasar-dasar politik dan pemerintahan dalam perspektif Islam yang dikaitkan dengan upaya pelaksanaan prinsip-prinsip syariat Islam dan kemaslahatannya. Artinya, untuk melaksanakan dari segi siasat syariah, memerlukan adanya lembaga instrumen pelaksanaan, yaitu pemerintahan dalam 3 hal objek kajian fikih siasat, yakni politik perundang-undangan atau siasat dustoria, politik luar negeri atau siasat dauliyah, dan politik keuangan atau moneter, siasah maliyah. Kemudian yang akan dibahas adalah siasat dauliyah atau politik luar negeri. Nah, jadi politik luar negeri ini meliputi hubungan keperdataan antara warga negara muslim dengan warga negara non-muslim yang berbeda kebangsaan. Ini disebut dengan hukum perdata internasional. Hubungan diplomatik antara negara muslim dan non-muslim itu disebut adalah hubungan internasional.